Oke semuanya, kembali lagi dengan WOM 2 di sini. Loh bang, katanya upload di WOM 1. Yah, gua nggak tahu ini video bakal aman atau enggak di WOM 2 ini. Yang pasti kita akan coba dulu aja lah ya. Kalau misal kena masalah, yah, gua bakal upload di channel WOM 1. So, pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang selalu ditunggu oleh kaum ibu jomblo nolep seperti gua, yaitu Otonari no Tensei-sama episode ke-11. Dan gua mohon support dari kalian semua, cukup dengan subrek, like, dan share ke teman-teman kalian yang lainnya, supaya gua bisa lebih semangat lagi dalam menghadapi bapak kotak merah ini. Oke, langsung saja. Persiapkan jiwa wibu jomblo nolep dalam diri kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan para murid yang sedang memeriksa papan peringkat UTS mereka. Dan rupanya Amane berhasil masuk ke peringkat 10 besar. Amane yang masih terkejut dengan hasilnya sendiri nampak dihampiri oleh Mahiru. Mahiru kemudian memberikan ucapan selamat sekaligus memberikan kode padanya. Amane yang menyadarinya auto mengingat ucapan sang waifu di episode sebelumnya tentang Mahiru yang akan menuruti apapun permintaan Amane jika dirinya bisa masuk 10 besar. Amane juga nampak memberikan selamat pada Mahiru dan turut memberikan kode padanya. Namun Mahiru merasa tidak baik jika terlalu memanjakan diri sendiri. Scene berpindah di rumah. Mahiru nampak terkejut karena Amane berniat memberikan hadiah padanya. Namun bukannya hadiah benda atau perlakuan khusus, Mahiru hanya meminta Amane untuk memotong timun sekalian menaburkan garam padanya. Meski awalnya Amane hendak menolak permintaannya, namun dirinya hanya bisa menurut bagaikan seorang bocil. Amane kemudian menanyakan keinginan lain sang waifu. Namun bagi Mahiru, keinginan sesungguhnya hanya bisa terkabulkan dengan usaha sendiri. Amane yang tak paham nampak bertanya maksudnya. Namun pertanyaan itu malah dikonter balik oleh Mahiru. わからん。でしょうね。 Setelah memasak bersama, waktunya Amane bermanja ria di paha mantap sang waifu. どうぞ、あまねくん。 Amane yang hanya diam saja membuat Mahiru merasa tidak masalah jika Amane tidak mau. Meskipun itu keinginan Amane sendiri, namun dirinya jadi gugup saat waktunya tiba seperti itu. Setelah cukup banyak perdebatan, Mahiru kembali meminta Amane untuk berbaring di pahanya. たくさん甘やかしてあげますので。 Amane yang melihatnya hanya bisa pasrah dan menurutinya saja. Setelah berbaring, Mahiru nampak mulai membersihkan telinga Amane dengan sangat lembutnya. Kenyamanan yang ada membuat Amane terlelap dalam kehangatan dari sang waifu. Setelahnya, Mahiru meminta Amane untuk menghadap ke arahnya. 待て待て。今こっち向いたら。 Sebagai penjantan sejati, Amane langsung membalikkan badan dan wangi banget tuh pastinya. Setelah berbalik, Mahiru meminta diizinkan untuk mengelus rambut Amane usai memanjakannya nanti. Dan pada akhirnya, sesi manja ria Amane telah selesai. Melihat sang husbu yang sangat menikmatinya, hal itu membuat Mahiru merasa bahagia karena Amane tumben-tumbennya sangat manja padanya. Mendengar yang membuat Amane bertanya siapa yang telah membuatnya seperti itu. Yang ternyata Mahiru sadar diri bahwa dirinya yang membuat Amane memasuki mode manjanya. Mahiru turut menambahkan dirinya ingin memanjakan dan memegang Amane. Dan merasa sangat nyaman ketika dirinya menyentuh rambut Amane seperti itu. Amane yang merasa rambut Mahiru lebih lembut dan mulus darinya. Dirinya merasa Mahiru pasti merawat rambutnya dengan sangat baik. Dirinya pun bertanya tentang rambutnya yang seringkali ia sentuh. あまねくんに触られるのは好きです。 Dan pada akhirnya, Amane nampak tertidur dengan tetap menghadap ke aroma alami milik sang waifu. Setelah terbangun, Amane mendapati sang waifu yang ketiduran dengan posisi tetap memangkunya. Di saat Amane mencoba untuk membangunkannya, namun Mahiru tak kunjung lock out dari mimpinya itu.
Amane merasa Mahiru pernah seperti itu sebelumnya. Hal itu membuat Amane memencet pipi Mahiru dengan sangat lembutnya. 人の気も知らないで。 Amane yang terus mencoba membuat sang waifu lokot dari alam mimpinya. Namun Mahiru tetap tak kunjung bangun dan malah ngelindur. うわっ、いい匂い。 Setelah berhasil membuat Mahiru berdiri, namun karena masih setengah sadar, Amane nampak menahan tubuh waifunya itu supaya tidak terjatuh. Dan singkat waktu, merasa tak memiliki pilihan lain, Amane nampak mengantarkan Mahiru ke rumahnya sendiri dengan cara meminjam kunci rumahnya. Setelah memasuki kamar Mahiru, kita akhirnya dapat melihat isi kamar Mahiru yang cukup normal. Mulai dari buku, boneka pemberian Amane, sebuah foto. Wait. Oh, selama ini Mahiru memajang foto sang husbu di kamarnya sendiri. Setelah dibaringkan di atas kasur, Mahiru yang masih setengah sadar disambut oleh Amane dengan sangat hangatnya. Namun sesaat kemudian... あまねくんも。 Sebagai pejantan yang selalu menghargai sang waifu, Amane hanya mengelus kepalanya sembari berpamitan padanya. Namun hal itu malah membuat Mahiru cemberut dan melarangnya untuk pulang. Melihat yang membuat Amane menaruh boneka kesayangan Mahiru tepat di sebelahnya. Dan untungnya cara itu berhasil adanya. Mahiru pun kembali login ke dalam alam mimpinya lagi. Singkat cerita, di keesokan harinya, Mahiru yang datang sangat pagi dengan kondisi gugup. Hal itu membuat Amane mengira Mahiru ingin mengambil kunci rumahnya. Setelah dikembalikan, Mahiru hendak bertanya sesuatu padanya. Dan ternyata Mahiru bertanya tentang Amane yang melihat bingkai foto yang ia taruh di atas meja. Namun Amane merasa tidak melihatnya, mengira dirinya telah merusaknya tanpa disengaja. Namun Mahiru tidak membenarkannya dan merasa bersyukur karena Amane tidak melihatnya. Amane pun memberitahukan dirinya yang mencoba hati-hati untuk tidak melihat isi kamar Mahiru. Apa yang ia lihat kemarin hanyalah barisan boneka yang diberikan olehnya dan juga boneka beruang yang diduga oleh Amane bahwa boneka itu selalu dipeluk oleh Mahiru. Hanya dengan dua hal itu sudah bisa membuat Mahiru menjadi salah tingkah dalam seketika. Mahiru nampak mencurigai Amane yang menjadi penyebab dirinya memeluk boneka beruangnya itu dengan sangat eratnya. Hal itu membuat Amane langsung memberitahukan itu karena Mahiru yang menyuruhnya tidur dengannya. Mahiru yang terkejut diluruskan oleh Amane bahwa itu permintaan secara tidak langsung, karena Mahiru yang hanya memanggil namanya dan menepuk kasurnya. Setelah melemparkan berbagai macam alasan dengan wajah yang masih sangat memerah, dirinya meminta supaya Amane tidak bertanya lagi padanya. Amane yang meminta Mahiru untuk lebih berhati-hati. Hal itu dikounter balik oleh Mahiru tentang Amane yang tidur di pahanya dengan sangat nyenyaknya, karena dirinya bisa saja melakukan hal jahil seperti mengambil foto Amane saat tertidur. Namun maksud dari Amane bukanlah itu. 何かするのでも俺と真昼じゃ違うからな。 Setelah perdebatan paham atau tidaknya mereka, Mahiru yang mengatai Amane yang masih terlalu naif, dirinya nampak langsung keluar sembari meminta sang husbu untuk memikirkan apa yang ada dengan sangat baik-baik. Scene berlanjut memperlihatkan Amane yang baru saja terbangun. Dirinya mendapati Mahiru yang telah menunggunya di depan kamarnya. Meski Mahiru tahu tidak sopan datang terlalu pagi, namun ada satu hal yang ingin dia pastikan. Dirinya nampak menanyakan pendapat Amane tentang seragam musim panasnya. 夏、 Amane pun menjadi salah tingkah setelah melihat kaki mulus Mahiru. Namun Mahiru merasa siswi yang memakai stocking sangatlah sedikit. Amane yang membenarkannya tetap merasa gawat jika Mahiru tidak memakai stocking. Setelah banyak perdebatan,
Intinya, Amane hanya merasa cemburu dan juga khawatir jika ada laki-laki lain yang memandangi kaki mulus sang waifu. Setelah terus dicurigai oleh Mahiru, Amane yang agak meninggikan suaranya. Hal itu membuat Mahiru memintanya untuk tidak perlu sekesal itu. Dirinya turut minta maaf karena sudah kelewatan. Dirinya meminta sang husbu untuk tidak perlu khawatir, karena ternyata Mahiru telah membawa stocking untuk menutupi kakinya. Amane yang terkejut pun merasa dirinya telah dikerjai oleh sang waifu. Amane kemudian bertanya tentang Mahiru yang merasa tak masalah jika dirinya melihat kaki mulus sang waifu. Mahiru yang memerah dan gugup tetap diminta oleh Amane untuk memperlihatkan kakinya pada orang yang Mahiru inginkan. 見せたかったから店に来たと言ったら、あまねくんの反応を見たかったのです。 Mendengar membuat Amane terkejut, dan ternyata Mahiru hanya ingin melihat reaksi dari sang husbu. Mahiru yang mengira seragam itu tidak cocok untuknya, Amane pun memberanikan diri untuk jujur padanya. とても可愛いし、似合っているので。 Meskipun sangat cocok, namun Amane tetap memintanya untuk segera memakai stocking. Mahiru kemudian mengungkapkan dirinya hanya ingin Amane menjadi orang pertama yang melihatnya memakai seragam musim panas. Mendengar sontak saja membuat Amane memerah dalam seketika. Singkat cerita di keesokan harinya, Amane dan Kadawaki yang ingin mampir ke satu tempat mendapati Mahiru yang membawa banyak materi olahraga seorang diri. Hal itu tentu saja membuat mereka berdua auto membantunya. Namun di tengah itu semua, mereka mendengar ada beberapa siswi yang menjelek-jelekan Mahiru di belakangnya. Dan di malam harinya, Amane yang masih kepikiran nampak ditenangkan oleh sang waifu dengan berkata dirinya tidak terlalu peduli dengan semua hal itu, karena dirinya malah merasa aneh jika tidak ada yang seperti itu. Dirinya juga tahu ada beberapa siswi yang tidak menyukainya dan berlagak menyukainya hanya karena mayoritas saja. Amane menduga mereka yang membenci Mahiru disebabkan karena mereka takut jika Mahiru akan merebut Kadawaki dari mereka. Namun Mahiru menekankan bahwa Kadawaki bukanlah tipe yang ia sukai. Dan karena memiliki posisi yang hampir sama, Mahiru merasa dirinya tak akan mungkin jatuh cinta pada Kadawaki. Amane pun merasa Mahiru yang hampir mirip dengan Kadawaki. Tapi perbedaan sifat Kadawaki tidak sebesar Mahiru. Mendengar membuat Mahiru mengomelinya karena itu seolah dirinya memiliki kepribadian ganda. Namun maksud dari Amane bukanlah itu, melainkan dibandingkan dengan sosok malaikat, dirinya merasa Mahiru jauh lebih kawaii dari itu. Meski awalnya dirinya mengira Mahiru adalah tipe orang yang dingin dan tegas, namun ternyata waifunya itu adalah tipe yang tulus dan mudah tersipu. Setelah banyak omelan kawaii dari Mahiru, Amane juga merasa kotak fisik yang Mahiru lakukan sangatlah merepotkan baginya. Mahiru yang semakin memerah beralasan terkadang dirinya memang sengaja, namun terkadang juga tidak disengaja, dan dirinya hanya melakukannya pada Amane saja. Setelah menghela napasnya, Mahiru mengungkapkan dirinya mulai lelah berpenampilan seperti malaikat di depan semua orang. Dan belakangan waktu, dirinya mulai berpikir untuk tidak perlu melakukannya lagi. Mahiru merasa bisa menjadi dirinya sendiri jika ada orang yang telah menemukannya dan mau menerimanya apa adanya. Mahiru kemudian bertanya tentang Amane yang akan selalu memperhatikannya. Pertanyaan itu mengingatkannya pada pertanyaan Mahiru waktu itu. もっと見ていてください。 Amane yang merasa itu memang janji di antara mereka, Mahiru pun membuatkan tekadnya bahwa diri tidak perlu breaking lagi di depan semua orang. Amane yang menjawabnya dengan sangat cemberut, nampak disadari oleh Mahiru. Setelah ditanyakan, Amane hanya beralasan dirinya sedang berpikir akan sesuatu. Mahiru yang kepo pun meminta untuk diberitahu juga. Meski awalnya Amane enggan untuk memberitahukannya, namun setelah Mahiru berjanji dirinya tak akan marah dengan apapun isi pemikirannya, Amane hanya memintanya untuk tidak menertawakannya. Dan ternyata
Amane hanya merasa cemburu ketika tahu nantinya orang-orang akan tahu sisi asli Mahiru. あまねくんってやっぱり可愛いですね。 Mendengar yang membuat Amane mengomelinya, karena seharusnya laki-laki itu keren dan bukannya kawaii. Namun bagi Mahiru, Amane juga adalah orang yang sangat keren. Dengan kata lain, Amane adalah orang yang sangat kawaii dan juga sangat-sangat keren lebih dari siapapun. Amane yang sangat memerah hanya bisa memalingkan wajahnya saja. Karena Mahiru yang terus menyebut kawaii, Amane pun berniat menutup mulutnya. Namun hal itu malah ditanya balik oleh Mahiru, yaitu dengan cara apa Amane akan menutup mulutnya. Amane yang menjawab dirinya akan menggunakan tangannya. Namun hal itu membuat Mahiru merasa itu sama sekali tidak menyeramkan. あまねくんはかっこいいですよ。可愛い人。